Baik, di sini kita akan membuat uji validitas dan reliabilitas di sini dengan 84 responden. Variabel view kita ubah namanya menjadi X1 dan sampai Y1 Y6. Kemudian sudah diubah, desimal kita ubah menjadi 0 dan seterusnya. Kemudian kita ubah dan measure kita ubah menjadi scale. Baik, kita mulai uji validitas, yaitu analyze, correlate, dan bifurcate. Kemudian kita menggunakan variabel X2, yaitu X2 sampai dengan total. Kita pindahkan ke variabel. Sudah kita pindahkan, kemudian person kita checklist dan to toilet kita tandakan, dan significant correlation kita checklist klik OK. Kemudian hasil dari X2 total kita bandingkan dengan tabel R. Kemudian kita buka tabel R. Kita menggunakan 84 responden dengan rumus DF min N min 2, yaitu N diambil 2, yaitu 84 responden diambil 2 sama dengan 82. Jadi tabel R, hasil dari tabel R 82 responden itu 0,1807. Kita bandingkan dengan hasil uji SPSS, yaitu 0,779, lebih besar daripada hasil tabel R, yaitu 0,1807. Berarti hasilnya valid dan seterusnya. 0,858 lebih besar dari 0,1807, berarti valid dan seterusnya. Dari uji validitas, jika R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan valid, dan jika R hitung kurang dari atau lebih kecil dari R tabel sama dengan tidak valid, atau jika nilai sig kurang dari 0,05 sama dengan tidak valid. Kemudian kita bandingkan lagi dari hasil R koefisien, jadi hasil semua X2.1 sampai X2 total itu sama dengan valid. Kemudian kita uji reliabilitas, yaitu scale, reliability analysis. Kemudian hasil dari X1 sampai X6 dan X2 sampai X6 kita pindahkan ke items. Kemudian jika sudah dipindahkan, kemudian klik OK. Reliability statistik Cronbach alpha 0,8042. Dari hasil uji reliabilitas, jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 sama dengan reliable, dan jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60 sama dengan tidak reliable. Dari hasil uji SPSS bisa dilihat Cronbach alpha 0,8042 itu lebih besar dari 0,60.
Bisa disimpulkan dari hasil reliabilitas sama dengan itu hasilnya reliable. Jadi di sini sudah ada data yang sudah kita salin dari Excel. Langsung aja kita ke tutornya. Pertama-tama itu kita menuju analyze. Lalu regression, habis itu kita ke linear. Di sini variabel Y atau keputusan itu kita pindahkan ke dependent. Lalu variabel promosi dan harga kita pindahkan ke blok one of one. Seperti itu, lalu kita ke plots. Dependentnya kita pindahin ke Y dan X reside-nya kita pindahin ke X. Lalu continue. Habis itu kita klik OK. Kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya. Jadi ini hasil dari gambar pertama. Berdasarkan output, tampilan histogram terlihat cukup simetris di sisi kiri dan kanan 0, yang menandakan tidak adanya kemiringan yang ekstrim. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat hasil dari gambar selanjutnya. Berdasarkan ppplot, titik biru terlihat berada sangat dekat dan menempel mengikuti garis diagonal dari pojok kiri bawah ke kanan atas. Di sini kita bisa lihat, meskipun ada sedikit fluktuasi kecil, di sini juga kita bisa lihat ada fluktuasi kecil yang agak menjauh di area tengah. Dan secara keseluruhan, pola tetap konsisten. Dari kedua grafik ini dapat dinyatakan berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas KS atau Kolmogorov Smirnov. Pertama-tama kita akan ke non-parametric test. Setelah itu kita ke legacy dialog. Habis itu kita ke sampel KS. Kita scroll ke bawah untuk memindahkan standardized residual ke samping kanan. Lalu kita pastikan tercentang dan kita klik OK. Jadi ini adalah hasil dari uji normalitas KS atau Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan uji normalitas metode KS ini, nilai signifikannya itu ada di 0,028. Nah, pertama-tama kita pencet analyze, terus regression, terus ke linear. Nah, setelah itu kita pindahkan yang variabel Y ke kolam dependent. Nah, yang kolam X1 atau X2 yang seperti harga dan promo itu kita pindah ke independent. Nah, terus kita pencet plots, terus pindahkan di kolam Y dan pindahkan sprite di kolam Y. Klik, lalu itu klik continue dan oke. Nah, di sini terlihat hasilnya, titiknya itu menyebar secara acak, nah menandakan tidak terjadinya heteroskedasitas. Nah, sama kayak tadi, analyze, regression, dan linear. Nah, terus sama kayak tadi di Y ke kolam dependent dan X ke independent. Bedanya ini kita pencetnya save, lalu kita checklist di sini unstandardize atas ya. Nah, continue terus oke. Nah, nanti setelahnya bakal muncul variabel residual di sini. Nah, setelah muncul variabel residual, kita pencet transform, terus compute variabel paling atas ya. Terus kita pencet yang di target variabel, di sini kita pencet ABS atau ketik ABS res. Kita ketik ABS res, lalu klik arithmetic. Nah, terus klik ABS, klik 2 kali ya. Klik 2 kali ABS. Lalu kita klik paling bawah ini standardized result, kita pindah, nanti muncul res 1, lalu klik OK. Selesai.
Kita lanjut lagi ke analyze, regression, dan linear. Lalu kita masukkan variabel yang baru ABS trace ke dependent dan variabel Y kita pindahin. Nah, yang X variabel X itu tetap ya di independent tetap. Lalu kita pencet lagi save dan hapus checklistnya itu yang di atas. Lalu kita pencet continue dan oke. Di sini muncul hasilnya. ABS trace variabel X1 nilai signifikannya itu 0,301 dan variabel X2 nilai signifikannya itu 0,222. Nah, hasilnya menjelaskan bahwa variabel X1 dan X2 itu disimpulkan tidak terjadinya heteroskedasitas karena lebih dari 0,05. Di sini kita akan melakukan uji multikolinearitas. Step pertamanya adalah kita klik analyze, terus kita klik regression, dan kemudian klik linear. Kemudian kita akan masukkan X1 yaitu adalah harga dan juga X2 adalah promosi ke dalam kotak independen, dan juga kita akan masukkan keputusan pelanggan atau Y total itu ke kotak dependent. Untuk step selanjutnya kita klik ke statistik, terus ada 4 hal yang kita harus klik di dalam kolom statistik, yaitu adalah estimate, model fit, terus juga ada part and particle correlation, juga ada causality diagnostics. Setelah itu kita klik ke bagian continue, yang lainnya abaikan, dan setelah itu kita langsung klik OK untuk lihat hasilnya. Setelah klik OK itu akan tampil hasilnya, ada model summary, ada ANOVA, koefisien, juga causality diagnostic. Kita fokusnya ke bagian di koefisien. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai toleransi sebesar 0,773 dan nilai FIF itu sebesar 1294 pada variabel harga dan juga promosi. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria, yaitu toleransi lebih besar dari 0,10 dan FIF lebih kecil daripada 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, sehingga model layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Di sini kita sudah mempunyai data yang akan kita uji. Kita salin data ini dari Excel. Pertama-tama itu kita ke analyze, lalu kita ke correlate, habis itu kita ke bivariate, lalu harga X1, X2, dan Y ke variables. Jika sudah dipindahkan, pastikan present, detailed, dan flag significant correlation-nya tercentang. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari korelasi. Hasil analisis korelasi ini dapat dilihat pada kolom nilai percent correlation sebesar 0,574, nunjukin kalau 0,574 ini lebih besar dari nilai R-table, di mana R-table-nya adalah 0,2146. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara variabel harga dan keputusan. Nilai korelasinya itu ada di 0,574. Sedangkan nilai signifikannya ada di 0,001, di mana itu lebih besar dari 0,05. Terdapat hubungan yang positif dan kuat antara harga dan konsumen. Karena nilai signifikannya jauh di bawah 0,05, maka hubungan ini sangat signifikan. Artinya persepsi harga yang tepat berhubungan searah dengan tingkat keputusan konsumen. Lalu hubungan antara promosi dan keputusan, di mana nilai korelasinya itu ada di 0,781, di nilai signifikannya ada di 0,001. Hal ini nunjukin kalau variabel promosi itu punya kaitan yang sangat erat dengan keputusan konsumen dibanding variabel lainnya. Lalu hubungan antara harga dan promosi, di sini nilai korelasinya itu ada di 0,476, sedangkan nilai signifikannya itu ada di 0,001. Di sini juga terdapat hubungan positif dengan tingkat kekuatan sedang antara harga dan promosi. Hubungannya juga signifikan. Kesimpulan dari uji analisis ini adalah karena semua nilai percent correlation itu bernilai positif, dan artinya jika harga atau promosi itu meningkat, maka keputusan konsumen juga akan meningkat. Dari hasil ini, promosi memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap keputusan dibandingkan dengan harga. Sekian, terima kasih. Lanjut, uji regresi linear berganda. Konsep dasar bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y
Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau mandiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel terikat Y. Di sini juga ada perumusan hipotesis. Hipotesis 1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y, hipotesis 2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y, hipotesis 3 terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan seterusnya. Tingkat kepercayaannya 95%, alfa sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan, sini ada uji T, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, begitu juga sebaliknya. T tabel, di sini ada rumusnya, T tabel sama dengan T, alfa dibagi 2 dibanding N dikurangi K dikurangi 1. Biasanya di sini 0,025 dibanding 84 dikurangi 2 1,989. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tabel T-nya 0,25 dan 81, 0,25 dan 81. Di sini hasilnya 1,989. Lanjut, ada uji F. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat F pengaruh variabel X terhadap variabel Y, begitu juga sebaliknya. F tabel rumusnya seperti ini. Kita lihat di F tabelnya 2, di sini 2 ya. Terus kita cari yang 82. Nah, ini hasilnya 3,11 untuk F tabelnya. Nah, berikutnya ada interpretasi. Langsung saja kita ke ujinya, ke uji SPSS. Langsung saja kita buka SPSS-nya, kemudian kita buka file responden kita. Di sini saya menggunakan 3 variabel, X1, X2, dan Y. Kemudian untuk totalnya kita copy aja. X1-nya kita copy. Kemudian kita paste untuk X2-nya dan X dan Y-nya juga sama, kita copy hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke variabel view. Di sini kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Untuk label kita namain seperti X1 judulnya harga, X2 promosi, dan Y-nya keputusan pelanggan. Kemudian kita ke analyze, regression, dan linear. Untuk Y kita ke torok dependent, harga dan promo kita ke independent. Kemudian kita checklist estimate dan model fit, terus continue. Oke. Nah, di sini hasilnya. Terus lanjut kita ke interpretasinya. Untuk cara membacanya, kita langsung saja. Yang pertama, untuk uji T, pengaruh X1 terhadap Y diketahui nilai signifikannya 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitungnya 3,563, lebih besar dari 1,989. Bisa kita lihat ya, untuk uji T-nya tuh 1,989, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Untuk kedua, pengaruh X2 terhadap Y diketahui nilai signifikannya 0,01, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitungnya 8,929, lebih besar dari 1,989, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Untuk uji F,
ANOVA-nya, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Diketahui nilai signifikannya 0,01, lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitungnya 79,397, lebih besar dari 3,11. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian untuk koefisien determinasi, model summary-nya nilai AJR square sebesar 0,654. Kita bisa lihat di sini ya. 0,654 menunjukkan 65,4% keputusan pelanggan Y dipengaruhi oleh harga X1 dan promo X2 secara simultan, sementara itu 34,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.